Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan perbedaan dari teknik montase, kolase, mozaik, dan aplikasi dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru yang diperoleh dari teks bacaan dengan terperinci. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Silahkan perhatikan gambar karya seni berikut. Ini adalah karya seni montase. Ya, karya montase. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ya, nanti kita akan bahas. Selanjutnya adalah gambar apa itu ya? Karya kolase. Ya, itu menunjukkan karya kolase. Nah, ini tentunya juga memerlukan keseriusan dalam membuat ya. Nah, nanti untuk cara pembuatannya kita bahas nanti. Selanjutnya adalah karya mozaik. Ini contoh karya mozaik. Nah, ini juga mozaik. Ruang tamu ini ya, ruang tamu dengan dekorasi seni mozaik. Jadi digambari, setelah itu ditempel-tempeli, itu bahannya ya. Nah, itu contoh mozaik. Selanjutnya ada karya seni aplikasi. Ya, karya seni aplikasi. Caranya bagaimana? Nah, nanti kita bahas. Itu tadi contoh-contoh karya seni ya. Nah, kamu telah mengamati contoh-contoh karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi tadi di depan ya. Nah, sekarang kira-kira apa perbedaan karya montase, kolase, mozaik, dan aplikasi? Nah, untuk bisa menjawab,
Mari kita ikuti penjelasan berikut. Karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik merupakan karya seni rupa. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Bahan yang ditempelkan beragam. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar itu dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Gambar-gambar itu kemudian disusun ulang, membentuk gambar adegan baru sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau montase itu adalah dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Jadi ada gambar, bisa kita potong, kita ambil gambarnya, baru ditempelkan di media yang lain, seperti itu. Selanjutnya, karya kolase. Karya kolase dibuat menggunakan paduan aneka bahan, misalnya ada kertas, kain, kayu, dan seterusnya. Aneka bahan itu ditempelkan pada permukaan gambar. Tadi karya kolase, sekarang mozaik. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan kolase, potongan-potongan bahan yang ditempelkan lebih kecil. Bahan yang digunakan sejenis. Misalnya kertas saja, kaca saja, atau keramik saja. Artinya bahan yang digunakan itu hanya satu jenis, tidak boleh dicampur-campur ya. Kalau misalnya kertas ya hanya kertas, kalau kaca ya hanya kaca, atau keramik ya hanya keramik, seperti itu. Namun supaya lebih menarik, maka digunakan macam-macam warna. Jadi kita mencari warna yang berbeda untuk bisa membedakan bagian-bagian tertentu. Sekarang karya aplikasi. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Nah, jadi untuk karya aplikasi ini dibuat dengan menempelkan suatu bentuk benda dari bahan tertentu ya. Jadi suatu bentuk dari bahan tertentu yang mana biasanya seringkali itu dipakai pada kerajinan kain. Nah, sekarang cara membuat karya montase. 1. Tentukan tema karya tersebut. Misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. 2. Buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Jadi kita rancang dulu. Lalu carilah gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, dari majalah, atau dari koran. Nah, selanjutnya guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Jadi gambar-gambar yang ada pada majalah, ada koran, dan seterusnya tadi kalian gunting, kalian ambil gambarnya. Selanjutnya yang kelima, rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan.
Jadi gambar yang sudah dipotong tadi, sudah diambil tadi, direkatkan pada kertas ya, sesuai rancangan. Yang keenam, jika perlu lengkapi dengan gambar, yaitu dengan menggunakan pensil, lalu warnailah. Jadi untuk bisa lebih sempurna, anak-anak boleh mewarnai, menambah gambar dengan menggunakan pensil lalu diwarnai. Ya, itu tadi montase. Sekarang cara membuat karya kolase. Nah, yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Yang kedua, siapkan bahan untuk kolase. Misalnya ada kertas, kain, kayu, atau biji-bijian. Yang ketiga, potong-potong bahan kolase, kecuali biji-bijian ya. Jadi kalau itu ada kertas atau kain ya dipotong-potong, ya, kayu dipotong-potong. Tapi kalau biji-bijian tidak perlu. Selanjutnya yang keempat, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Jadi potongan-potongan tadi itu ditempelkan pada gambar yang sudah disediakan atau yang sudah dibuat tadi ya. Sekarang cara membuat karya mozaik. 1. Buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Kalian gambar dulu. Yang kedua, siapkan bahan untuk kolase. Misalnya ada kertas atau kain. Yang ketiga, potong-potong kertas atau kain menjadi potongan kecil-kecil. Selanjutnya, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar yang sudah kamu buat tadi. Sekarang cara membuat karya aplikasi. Yang pertama, siapkan bahan untuk aplikasi, misalnya kain atau kertas. Bisa kertas berwarna atau kertas bekas kalender, itu juga bisa. Kan kertas kalender ada yang lebar, ada yang kecil ya. Itu bisa dipakai. Rancanglah gambar pada selembar kertas sesuai dengan tema yang dipilih. Kalian merancang gambar ya. Dan selanjutnya, potonglah kain atau kertas menjadi bentuk tertentu. Misalnya menjadi bentuk daun, bunga, binatang, atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan gambar rancangan. Yang selanjutnya, tempelkan potongan bentuk tersebut pada benda yang akan dihias. Tempelkan menggunakan lem atau dengan menjahit jika aplikasi menggunakan kain. Nah, itulah tadi cara membuat karya seni. Langkah-langkahnya seperti itu ya. Jadi anak-anak kalau ingin mengetahui informasi yang lebih jelas ya, anak-anak harus benar-benar bisa membaca dengan baik ya, difahami, dibaca dengan baik seperti itu. Kenapa? Karena untuk menemukan informasi, untuk menemukan pengetahuan itu caranya adalah salah satunya dengan membaca ya.
baca teks dengan cermat. Nah, tadi teks tadi, bacaan tadi kalian baca dengan cermat ya. Nah, setelah itu kalian bisa juga membaca dengan suara agak keras, boleh. Suara pelan, boleh. Atau dalam hati. Ya, biasanya kalau membaca dalam hati itu lebih bisa mengena ya, bisa cepat paham. Tapi juga belum tentu sih ya, tergantung kita masing-masing ya. Ya. Nah, terus agar anak-anak bisa memahami dengan maksimal, maka anak-anak juga harus berlatih menafsirkan makna kata dalam bacaan tersebut. Jadi anak-anak harus berlatih menafsirkan juga, mengartikan ya, ini maksudnya apa, seperti itu. Nah, berkaitan dengan bahan-bahan yang dipakai untuk membuat karya seni tadi, itu kan ada bahan yang sifatnya halus, ada juga yang kasar ya. Nah, setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan yang berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus dan juga sebaliknya. Ada pula yang bertekstur kasar. Nah, berbicara tentang tekstur halus dan kasar, maka akan berkaitan juga dengan gaya gesek. Ya, akan berkaitan dengan gaya gesek. Kalau bahan itu halus, ya gaya geseknya kecil. Kalau kasar, ya tentu lebih besar. Nah, sekarang ada dua jenis permukaan benda yang berkaitan dengan kasar dan halus ya. Ada dua jenis permukaan benda yang mempengaruhi gaya gesek, yaitu kasar dan halus. Cara memperkecil gaya gesek. Yang pertama, pemberian pelumas atau oli pada roda atau rantai sepeda motor agar gesekannya dapat diperkecil. Jadi diberi oli ya, diberi pelumas. Selanjutnya, penggunaan kayu yang berbentuk bulat untuk mendorong benda agar lebih mudah bergerak. Nah, contohnya begini. Kita mendorong almari, katakanlah ya, almari yang bawahnya datar. Nah, almari tersebut bawahnya kita beri bantalan kayu yang berbentuk bulat. Lalu kita dorong. Maka dengan demikian akan mudah bergerak. Kenapa? Karena gaya geseknya kecil atau berkurang ya. Seperti itu. Nah, sekarang cara memperbesar gaya gesek. Kalau tadi memperkecil gaya gesek, sekarang cara memperbesar gaya gesek antara lain. Satu, yang pertama ya, penggunaan pul pada sepatu sepak bola agar gaya gesekan dapat diperbesar sehingga pemain bola tidak tergelincir. Ya, jadi bawah sepatu itu ada kayak gerigi-geriginya itu ya, itu namanya pul. Agar ketika jalan atau berlari memakai sepatu tersebut tidak tergelincir. Yang selanjutnya, membuat alur pada ban mobil untuk menghindari permukaan yang licin. Ya, dengan membuat alur pada ban, pada roda ya, pada roda mobil itu ya, atau roda motor, roda sepeda ontel juga itu.
itu untuk menghindari tergelincir ya. Jadi itu bisa memperbesar gaya gesek. Kalian bayangkan ketika ban mobil atau ban motor atau ban sepeda ontel itu permukaan bannya itu halus. Nah, pasti akan tergelincir, jatuh akhirnya seperti itu. Manfaat gaya gesek. Nah, selain ada manfaatnya juga ada kerugiannya ya. Sekarang manfaat gaya gesek. Nah, gaya gesek itu bermanfaat. Contohnya begini. Benda dapat mudah dipegang karena adanya gaya gesek. Jadi dengan adanya gaya gesek itu bisa benda itu bisa dipegang dengan mudah ya, karena ada gaya gesek. Kalau benda itu licin, artinya gaya geseknya sangat kecil, maka sulit dipegang. Contohnya ketika kalian memegang binatang belut ya, belut itu kan licin itu. Nah, maka kalian tidak bisa memegangnya. Ketika megang, nyentuh langsung lepas karena licin. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, jadi dengan adanya gaya gesek, maka kita bisa memegang dengan mudah, memegang benda dengan mudah ya. Nah, selanjutnya, ban mobil dibuat dari bahan karet sehingga tidak tergelincir. Nah, jadi ban karet, dari bahan karet ini ya, itu akan memperbesar gaya gesek. Itu karet. Kalian pernah mendengar nggak ya, ketika ada kendaraan melaju cepat lalu dengan tiba-tiba mengerem akan keluar bunyi seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena ada gaya gesek antara roda ban dengan jalan ya, aspal atau jalan ya, dengan tanah. Itu. Nah, selanjutnya rem digunakan untuk menghentikan laju kendaraan. Ya, jadi ketika kita ngerem itu otomatis gaya geseknya akan semakin besar. Semakin kencang mengeremnya, maka akan semakin besar gaya geseknya. Sehingga kalau kita berkendara, kita akan berhenti. Tuh, ya, selanjutnya amplas digunakan untuk menggosok kayu agar halus. Ya, jadi manfaat dari gaya gesek itu salah satunya adalah untuk membuat amplas ya. Amplas itu digunakan untuk menggosok kayu agar lebih halus. Seperti itu. Selanjutnya ada lagi gergaji digosokkan ke kayu agar mudah terpotong. Nah, jadi gergaji itu kan kasar ya, bergerigi itu. Ketika digosok-gosokkan pada kayu, maka kayu bisa menjadi terpotong. Nah, itu. Nah, sekarang perhatikan contoh manfaat gaya gesek pada ban mobil. Nah, silakan disimak. Itu contohnya ya. Seandainya ban mobil itu tidak ada bulirnya, tidak ada alurnya, maka mobil tidak akan seperti itu ya. Lari kencang pasti akan langsung tergelincir ya. Tapi itu nyatanya tidak tergelincir. Kenapa? Karena ada alur pada rodanya. Coba diperhatikan. Nah, sekarang contoh manfaat gaya gesek pada pul sepatu bola ya. Silakan disimak. Ini ada pertandingan sepak bola. Nah, itu pada sepatu bagian bawah itu ada pul, sehingga
mereka tidak tergelincir ketika berlari atau berjalan. Itu tadi adalah manfaat gaya gesek ya. Sekarang kerugian gaya gesek. Jadi selain manfaat ya, seperti saya sampaikan tadi, ada kerugiannya juga ya. Kerugiannya adalah menghambat gerak. Jadi ketika ada gaya geseknya besar, maka kita akan terhambat gerakannya ya. Kenapa? Karena gaya gesek membuat benda yang bergerak menjadi terhambat. Gitu. Selanjutnya, menyebabkan aus. Menyebabkan aus ya. Karena apa? Karena adanya gaya gesekan, maka permukaan benda akan menjadi tergerus dan aus. Seperti ban mobil itu lama-lama kan menjadi halus. Kenapa? Karena semakin sering, semakin lama ya, bergesekan dengan tanah atau dengan jalan, maka akan menjadi aus, menjadikan halus ya, rodanya jadi halus. Dari penjelasan di awal, silakan kamu jelaskan lagi sesuai bahasa kamu sendiri. Ya, apa persamaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik? Yang kedua, apa perbedaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik? Yang ketiga, buatlah karya seni aplikasi. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.